Di tengah penerapan PPKM level 4, kasus kematian pasien COVID-19 di Indonesia belum menunjukkan penurunan. Indonesia kembali mencatatkan kasus kematian tertinggi di dunia. Dalam 24 jam terakhir, kasus kematian Indonesia akibat COVID-19 mencapai 2.000 lebih. Angka ini menjadikan kasus kematian akibat COVID-19 di Indonesia menjadi nomor 1 di dunia. Angka kematian di Indonesia bahkan melampaui India yang sempat dilanda tsunami COVID-19 beberapa waktu lalu. Dari 2.000 lebih kasus kematian di Indonesia, Jawa Tengah menjadi provinsi tertinggi yang menyumbang kasus kematian, yaitu mencapai 417. Disusul dengan Jawa Timur, 354 kasus kematian, Jawa Barat, 309 kasus kematian, DKI Jakarta di urutan keempat dengan 184 kasus kematian, dan di Yogyakarta 104 kasus kematian. Sementara kasus harian positif COVID-19 yang sempat menurun beberapa hari terakhir, Selasa kemarin kembali meningkat sebesar 45.203 kasus. Kenaikan jumlah pasien positif COVID-19 terbanyak disumbang oleh Jawa Barat dengan 8.000 lebih kasus, Jawa Timur 6.000 lebih kasus, dan Jawa Tengah 5.000 lebih kasus. Sementara DKI Jakarta berada di urutan keempat dengan menyumbangkan 3.000 lebih kasus, disusul daerah istimewa Yogyakarta 2.000 lebih kasus. Juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito, mengingatkan seluruh kepala daerah tidak lengah dalam menangani pandemi. Sejumlah wilayah di luar Jawa Bali justru mencatatkan kenaikan kasus sebesar 3,6% pada pekan keempat bulan Juli. Di lain pihak, untuk gubernur provinsi non-Jawa Bali, utamanya pada 5 provinsi penyumbang kasus tertinggi yang saya sebutkan tadi, sekali lagi jangan lengah. Terus lakukan penanganan COVID-19 sebaik mungkin, serta lakukan pengawasan protokol kesehatan dan tindak tegas pelanggaran sehingga kasus dapat turun menyusul perkembangan di Pulau Jawa Bali. Warga diminta agar taat menjalankan disiplin protokol kesehatan termasuk memakai masker, menjaga jarak, serta mengurangi mobilitas untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Jumlah keterisian tempat tidur di sejumlah rumah sakit mulai menurun, namun ternyata angka kematian masih tinggi. Lalu bagaimana pemerintah Indonesia menanggapi hal ini, apalagi muncul varian baru yaitu Delta Plus? Kita akan berbincang pemirsa bersama dengan ahli mikrobiologi, ada Pak Ahmad Rusjan. Selamat malam Pak Ahmad. Selamat malam. Siap, kita juga bergabung dengan Pak Diki Budiman, ahli epidemiolog dari Griffith University Australia. Selamat malam Pak Diki. Selamat malam Bang Wilson, selamat malam Pak Ahmad. Siap, saya ke Pak Ahmad terlebih dahulu. Pak Ahmad, angka kematian masih tinggi. Apakah ini salah satu faktornya dari mutasi virus COVID-19 yang cukup ditakutkan, yaitu varian Delta? Ya, jadi antara iya dan tidak ya. Karena apa? Karena sebetulnya dalam pandemi ini kan ada 2 faktor yang berperan, yaitu faktor virusnya dan faktor orangnya. Dan ini saling berkaitan. Kalau kita lihat misalnya varian yang pernah masuk ke Indonesia, yaitu varian Alpha di Inggris. Harusnya kan varian Alpha itu juga lebih cepat menular kan, dibandingkan varian sebelumnya. Tapi kenyataannya tidak banyak terjadi. Tapi sementara varian yang lain ini itu juga lebih cepat ternyata. Nah ini kan isunya adalah pertama apakah dari virusnya itu sendiri atau juga orangnya. Kalau saya pribadi saya lebih mengutamakan orang. Karena apa? Karena varian itu secara alamiah selama orang masih bertumbuh, disitulah dia akan terus melakukan apa disebut dengan perubahan. Karena perubahan itu memerlukan adanya kerumunan, perlu adanya penularan gitu. Jadi kalau kita lihat apakah memang proporsi orang yang sakit itu lebih tinggi dari varian yang baru, ini kita masih bisa berdebat karena nampaknya sebetulnya kuncinya bukan di situ. Kuncinya memang ketika orang itu masih berkerumun, masih bisa menularkan kepada yang lain, yang terjadi adalah proporsi masih sama. Jadi kalau misalnya kita anggap sekitar 19-20% itu orang perlu perawatan rumah sakit, perlu hal yang serius, tetapi pengalinya lebih tinggi. Kenapa? Karena penularannya lebih cepat, sehingga kesannya seakan-akan banyak yang perlu dirawat, banyak yang akhirnya meninggal. Terus sebenarnya proporsi kemungkinan masih sama. Tapi nanti kita bisa dengarkan dari Pak Diki, tapi kalau saya pribadi dari apa yang kita ketahui dari sisi virusnya itu sendiri, sebetulnya memang
perubahan mutasi yang terjadi pada varian Delta ini sebetulnya tidak tidak mengindikasikan ada tanda kutip keganasan ya, tetapi memang membuat infeksi menjadi lebih stabil, menjadi lebih produktif, sehingga tidak heran jumlah viral load yang ada di manusia yang terinfeksi juga lebih tinggi, sehingga tidak memerlukan jumlah yang banyak untuk bisa menancap ke orang yang baru saja tertular. Dan apabila menemukan orang yang rentan dan terjadi dalam waktu yang relatif singkat, apalagi faktor inkubasinya juga bisa lebih cepat gitu ya, yaitu akhirnya yang tertular semakin tinggi. Tapi dari proporsi yang akhirnya perlu rumah sakit itu masih sama. Jadi ini memang secara molekuler kita lihat, kalau saya pribadi memang ada faktor orangnya yang perlu kita perhatikan. Tapi kalau variannya ya ini sebetulnya tidak akan berakhir di Delta, kemungkinan bisa akan bertambah lagi. Tapi orangnya yang harus kita kita edukasi supaya mereka paham bagaimana penularan yang terjadi, apa yang harus kita mitigasi, itu yang jauh lebih penting. Nah, varian baru ini bermunculan karena apa, Pak Ahmad? Apakah memang karena tadi yang Bapak bilang hanya karena kerumunan saja atau mungkin faktor-faktor cuaca juga mempengaruhi? Ya, jadi kalau kita lihat virus ini kan memang seperti makhluk lain seperti manusia, ketika dia menggandakan dirinya, itu akan terjadi apa yang disebut dengan salah ketik. Jadi enzim yang melakukan replikasi itu tidak sempurna. Tingkat kesalahannya adalah dua huruf yang mereka salah ketik dari 30.000 huruf yang mereka punya. Itu adalah rate-nya. Nah, kenapa kok kerumunan itu kita anggap sebagai salah satu kontributor? Yang jelas bukan alami. Jadi misalnya begini, kalau kita punya satu virus, kita biarkan dia di meja, di benda-benda mati, gitu, dia terpapar cuaca, terpapar matahari, itu mutasi tidak akan terjadi. Karena untuk bisa terjadinya mutasi, dia harus melakukan apa disebut dengan replikasi dulu. Dia harus aktif menggandakan materi genetiknya. Nah, ketika materi genetik itu terreplikasi, disitulah salah ketik akan terjadi. Jadi itu yang harus kita pahami dulu, gitu kan? Nah, yang menjadi masalah, kenapa kok kerumunan? Sebetulnya memang bukan berarti semakin banyak kerumunan juga pasti semakin banyak varian. Sebetulnya yang terjadi adalah begini: ketika orang berkerumun, memang dia akan saling menularkan virus. Dan yang kita khawatirkan adalah kalau ternyata di antara kerumunan itu ada orang yang imunokompromis. Jadi imun sistemnya itu tidak sigap. Sehingga apa? Sehingga ada orang yang kebetulan dia tertular dan ini imunnya tidak bagus. Apa yang terjadi adalah si virus akan menemukan seperti rekreasi dia. Karena tidak ada perlawanan. Orang seperti ini tidak bisa mengklarifikasi virusnya dengan cepat. Sehingga si virus ini memiliki banyak kesempatan untuk banyak melakukan kesalahan. Dan ketika orang ini misalnya tidak meninggal, misalnya, dia akan menularkan kepada yang lain varian tanda kutip mutasi-mutasi baru yang mungkin bisa berkombinasi menjadi satu varian tertentu. Gitu. Jadi memang kenapa masalahnya ada kerumunan, itu sebetulnya sederhananya adalah jangan sampai si virus ini menemukan inang yang cocok, yaitu inang yang tidak mampu untuk mengklarifikasi atau menghilangkan infeksi itu dengan cepat. Jadi itu yang harus kita waspadai. Maka kalau seandainya tidak ada kerumunan, semua orang terjaga, ya varian tidak muncul. Coba kita lihat dari mana munculnya varian-varian ini. Biasanya trennya itu muncul di daerah yang bermasalah, yang masih belum bisa mengendalikan penularan. Tapi kan kita tidak pernah menemukan varian di Cina, menemukan di Vietnam misalnya. Karena apa? Karena memang mereka sudah terkendali. Ketika mereka pada akhirnya setelah lockdown selesai, mereka melihat tidak ada kasus baru yang banyak, mereka melakukan 10 juta tes PCR seluruh rakyat Wuhan, ketemu cuma 300, itu pun mereka langsung isolasi terpusat. Artinya apa? Tidak ada kesempatan buat si virus untuk melakukan satu replikasi yang banyak untuk bisa menimbulkan varian-varian. Jadi itu yang bisa kita pelajari dan itu konsisten. Maka kalau kita lihat kenapa seperti Brazil misalnya yang akhirnya muncul P1 itu didahului oleh apa? Oleh banyak tanda kutip kerumunan tadi itu. Baik. Dan ketika dari kerumunan itu akan ada orang yang rentan, disitulah produksi variasi akan terjadi. Baik. Saya ke Pak Diki. Pak Diki, ternyata kerumunan ini menjadi salah satu faktor pendukung untuk membuat varian baru. Lantas menurut Pak Diki sendiri, kalau secara aturan di Indonesia apakah sudah cukup ini PPKM level 3 dan 4 ini untuk mengurangi kerumunan yang ada di masyarakat, Pak Diki? Ya, sebetulnya kalau dari situasi terakhir ini ya tentu itu belum satu tindakan atau strategi yang ideal ya dan
Bahkan kalau disebut dengan katakanlah restriksi ataupun pembatasan ya memang harusnya lebih ketat dari itu. Tapi masalahnya adalah sekali lagi kita dihadapkan saat ini pada posisi di mana nggak bisa hanya fokus di kesehatan gitu. Karena masalah di luar kesehatan sudah demikian besar. Jadi ketika di awal pandemi ini kita dihadapkan sebetulnya harusnya fokus pada kesehatan, tapi saat itu kita memilih lebih banyak di sektor ekonomi dan politik. Nah, akhirnya pada gilirannya saat ini ketika kita harus mengarah pada fokus kesehatan sudah nggak bisa lagi karena besaran masalah ini udah besar di mana-mana. Sehingga apa yang dikatakan setuju saya dengan Pak Ahmad ya bahwa kalau bicara katakanlah kematian ya sebenarnya nggak bisa menyalahkan variannya. Ya. Yang terjadi adalah karena kita tidak kuat dalam intervensi di hulu, menemukan kasusnya, melakukan juga tracing dan isolasi karantina, termasuk melakukan pembatasan dalam kaitan mencegah kerumunan keramaian atau 5M ini yang tidak atau belum kita lakukan dengan memadai. Nah, karena sangat jelas kalau Delta varian sendiri sejauh ini fakta ilmiah menemukan bahwa belum terbukti bahwa secara langsung meningkatkan kematian ya, atau secara langsung meningkatkan keparahan, tapi bahwa dia meningkatkan secara cepat efektivitasnya dalam menginfeksi dan transmisi atau penyebaran itu sudah sangat terbukti. Dan itulah sebabnya kenapa ketika ini tidak bisa dibatasi mobilitas interaksi ini, ya akhirnya dia pada gilirannya menjadi penyebab tidak langsung ke arah kematian dan kesakitan itu. Bukan penyebab langsung ya, tapi penyebab tidak langsung akibat kegagalan tadi di dalam bukan hanya membatasi pergerakan ini, tapi juga dalam menemukan kasus-kasus infeksi ini. Dan adanya peran pembatasan tentu ada dampaknya. Namun mengingat bahwa saat ini eskalasi masalah pandeminya sudah jauh besar, tentu ya tidak memadai memang. Nah, oleh karena itu strategi yang harus dilakukannya sebetulnya adalah kompensasi dari strategi yang tidak bisa ideal tadi. Dengan cara apa ya? Kembali ke fundamen atau strategi yang lebih utama, yaitu di aspek 3T. Yang ini harus dilakukan secara masif, agresif, dan aktif. Nah, ini yang sampai saat ini saya kira masih jadi PR ya, karena katakanlah hari ini atau kemarin lah kita masih di bawah 200.000 tes jumlah orang yang ditesnya, dengan itu pun hasil tes positivity rate-nya masih di atas 25%. Nah, ini saja menunjukkan bahwa respon kita ini belum sesuai dengan besar masalah. Ini yang terjadi saat ini. Bahwa saat ini testingnya udah besar, banyak, ya itu sebetulnya harusnya dilakukan tahun lalu, menjelang akhir tahun lalu lah setidaknya. Tapi kalau bicara 500.000 tes sekalipun sehari, itu bicaranya awal tahun ini. Kalau sekarang saya ditanya ya harusnya 1 juta tes. Kenapa 1 juta tes ya? Misalnya kasusnya 50.000, ada misalnya tracingnya ambil yang ya menengah lah ya, tidak terlalu ideal ya, 10 orang. Itu saja udah 500.000 kasus dari tracing dari kasus kemarin. Nah, belum yang kemarinnya lagi. Jadi 1 juta itu sudah sangat minimal ya. Tentu ini tidak memerlukan PCR, cukup rapid test antigen lah karena keterbatasan kita. Nah, tapi ini harus betul-betul dirubah sehingga sekali lagi masalah tadi kematian dan ini bisa kita cegah, karena kematian ini kan terjadi karena keterlambatan, terlambat ditemukan, terlambat dideteksi, ya terlambat juga dirujuk dan terlambat ditangani. Dan kemudian juga masalah kalau bicara pembatasan dengan PPKM, ya nggak bisa lama juga, itu nggak sustain ya, selain ongkos sosial politik ekonominya tinggi dan berat, juga ini masalah dampak di setelah lebih dari 16 bulan pandemi kita ini kan besar sekali di masyarakat menengah ke bawah. Sehingga sekali lagi pemerintah harus memilih strategi yang
cost efektif dan memiliki daya ungkit yang besar di semua aspek kesehatan, ekonomi, sosial. Nah itu ya trias 3T, 5M, dan vaksinasi. Baik, lalu bagaimana implikasinya 3T, 5M itu tadi di masyarakat? Kita akan membahasnya Pak Diki dan juga Pak Ahmad usai jeda berikut. Pemirsa tetaplah bersama kami di Indonesia Bicara.